Timnas Indonesia akan melakoni ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat lawan-lawan yang semakin tangguh, tentu saja butuh amunisi baru untuk menjaga peluang. Oli Romeni menjadi pemain yang sudah lama dinantikan supporter Indonesia untuk bergabung dengan timnas. Namun hingga kini, penyerang 24 tahun tersebut belum juga menjalani proses naturalisasi. Baru-baru ini, pemain yang kini membela klub FC Utrecht tersebut mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Beberapa waktu lalu, klubnya melakukan uji tanding dengan Venezia FC. Selepas pertandingan, Oli ditanya oleh seorang WNI yang berada di Belanda tentang kesediaannya untuk gabung timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Oli Romeni menanggapi ajakan tersebut. Beberapa sumber juga menyebutkan Oli Romeni tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Oli Romeni gabung timnas Indonesia, tentu ST bisa tersenyum dan skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex-penyerang timnas Belanda U20 ini dinilai bisa jadi solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia. Pemilik nama lengkap Oli ter Haar Romeni ini lahir di kota Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000. Dengan demikian, saat ini usianya genap 24 tahun. Ia lahir dan besar di kota kelahirannya tersebut. Sedangkan darah Indonesia mengalir dari sisi ibunya. Dikabarkan nenek atau ibunda dari ibu Romeni lahir di Medan, Sumatera Utara. Oli mulai mengenal sepak bola sejak usia 5 tahun. Sebelum bergabung ke NEC Nijmegen, Oli Romeni mengawai karir juniornya di Volland yakni dari tahun 2005 hingga tahun 2011. Di tahun 2011, ia lantas pindah klub ke NEC Nijmegen Youth. Oli tumbuh dan besar di klub sepak bola yang kini bermain di Eerste Divisie atau Liga Kasta kedua Belanda tersebut. Selama bertahun-tahun ia menimba ilmu di sana yakni dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Pada musim dingin 2018, ia akhirnya dipromosikan ke tim utama. Oli Romeni menjadi bagian tim regular dari skuad yang dipimpin oleh Payne Ligers. Ini menjadi awal dari karir profesional dari Oli Romeni. 19 Januari 2018 menjadi hari debut sang pemain. Kala itu, NEC Nijmegen sedang bertandang ke Almere City. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-84. Sayang, pada masa tambahan waktu, ia diusir oleh sang pengadil dengan kartu merah. Hal itu membuatnya menjadi pemain termuda di Eerste Divisie yang menerima kartu merah saat menjalani debut. Namun setelah NEC Nijmegen melakukan banding, kartu tersebut akhirnya dicabut. Di musim pertamanya sebagai pemain profesional, Oli bermain sebanyak 23 kali dengan torehan 1 gol. Kemudian di tahun keduanya yakni pada musim 2019 hingga 2020 ia bermain sebanyak 27 kali dengan torehan 8 gol. Sayangnya pada musim 2020-2021 penampilannya menurun dan hanya mendapatkan kesempatan 5 kali bermain. Jarang dimainkan, akhirnya oleh dipinjamkan ke Willem II selama 1 musim yakni pada 30 September 2020. Performanya juga tak kunjung membaik, di klub yang bermarkas di kota Tilburg tersebut, ia dimainkan sebanyak 11 kali tanpa menorehkan gol sekalipun. Pada 27 Januari 2022, FC Emmen yang berbasis di Emmen, Drenthe, Belanda, menjadi pelabuhan Oli Romeni selanjutnya. Di klub tersebut, penampilan Oli Romeni kembali membaik. Ia hampir dimainkan di setiap pertandingan FC Emmen. Pada musim 2022-2023, Oli mencatatkan 33 kali penampilan dengan torehan 11 gol dan 1 assist. Penampilannya yang tajam mengantarkan FC Emmen ke Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Penampilan apik tersebut membuat FC Utrecht tertarik untuk meminangnya. Sayangnya di klub tersebut ia tidak menjadi pilihan utama. Ia bermain 15 kali di musim ini dengan total 558 menit bermain. Dari 15 kali penampilannya tersebut, ia menorehkan 1 gol.
Sementara itu, karirnya di tim nasional Oli Romeni juga sudah beberapa kali membela tim nasional Belanda untuk kelompok umur. Mulai dari U15, U18, U19 dan terakhir U20. Seperti yang dikabarkan selama ini, Oli memang berposisi sebagai striker atau penyerang. Akan tetapi ia cukup versatil. Tak hanya bisa dipasang di penyerang utama, namun juga bisa dimainkan di posisi penyerang kiri maupun penyerang kanan. Dalam beberapa cuplikannya saat bermain, ia kerap kali bergerak ke tengah, kiri maupun kanan untuk menjemput bola. Oli memiliki kemampuan dribbling yang cukup baik serta memiliki kecepatan sebagai seorang penyerang sayap. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai Oliver Romeni, pemain yang santer dikabarkan menyusul Kelvin Verdong, bergabung ke Timnas Indonesia. Untuk bisa bersaing di putaran 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak bisa dipungkiri, Timnas membutuhkan penyerang yang haus gol. Beberapa gol yang dicetak oleh Timnas dalam beberapa waktu terakhir kebanyakan dicetak oleh pemain tengah bahkan pemain belakang. Jika melihat data statistik, Rafael Struijk bahkan belum sekalipun menyumbangkan gol untuk Timnas senior. Ia baru mencetak 2 gol untuk Indonesia U23 pada ajang AFC Cup U23 beberapa waktu lalu. Sedangkan Ragnar Oratmangun juga baru menorehkan 1 gol. Kehadiran Oli Romeni diharapkan menjadi kepingan puzzle untuk menyempurnakan tim nasional Indonesia saat ini.